Halo semuanya, selamat datang di Langkah Positif. Biasakan subscribe terlebih dahulu agar kami makin semangat untuk menyajikan video pengembangan diri dan motivasi untuk kalian. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya memiliki keunggulan dalam berbagai situasi? Rahasianya terletak pada keterampilan tertentu yang jarang dimiliki orang. Dalam video ini, kita akan menggali 4 keterampilan luar biasa. Keterampilan-keterampilan ini bisa menjadi game changer dalam kehidupan Anda, baik secara pribadi maupun profesional. Jadi mari kita mulai dan ungkap bagaimana Anda bisa menguasai keterampilan-keterampilan luar biasa ini. Oke, langsung saja kita mulai. 1. Tenang, tapi waspada. Ini adalah keterampilan yang jarang dikuasai, namun sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita urai, apa sebenarnya arti dari tenang tapi waspada ini? Pertama, tenang. Ketenangan bukan hanya tentang tidak panik atau tidak stres. Ini tentang memiliki ketenangan batin yang memungkinkan Anda untuk berpikir dengan jernih, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Ketenangan ini berasal dari kepercayaan diri yang mendalam akan kemampuan Anda untuk menghadapi apapun yang datang. Ini seperti air di tengah samudra yang tetap tenang meskipun ada badai di permukaan. Kemudian ada aspek waspada. Waspada berarti memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan Anda. Ini tidak hanya tentang melihat, tetapi juga mendengar, merasakan, dan mengerti apa yang terjadi di sekeliling Anda. Anda seperti seorang detektif yang memperhatikan detail-detail kecil yang orang lain mungkin lewatkan. Waspada berarti siap untuk bertindak, siap untuk beradaptasi, dan siap untuk mengambil keputusan cepat ketika situasi membutuhkannya. Gabungan tenang tapi waspada ini adalah keterampilan yang kuat. Bayangkan Anda sedang dalam sebuah pertemuan penting. Dengan tenang, Anda dapat mendengarkan, memproses, dan berpikir kritis tentang apa yang sedang dibahas. Sementara itu, dengan waspada, Anda juga memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan isyarat nonverbal yang memberi Anda pemahaman lebih dalam tentang situasi. Anda bukan hanya seorang partisipan, tapi juga seorang pengamat yang tajam. Mengembangkan keterampilan ini membutuhkan latihan. Mulailah dengan latihan meditasi untuk meningkatkan ketenangan batin Anda. Luangkan waktu setiap hari, bahkan hanya beberapa menit, untuk duduk dalam ketenangan dan memfokuskan pikiran Anda. Untuk meningkatkan kesadaran situasional, coba latihan seperti observasi lingkungan. Ketika Anda berada di tempat umum, amati orang-orang di sekitar Anda, coba dengarkan percakapan sekitar tanpa mengganggu, dan perhatikan detail-detail kecil di lingkungan Anda. Ingat, tenang, tapi waspada bukan hanya untuk momen-momen besar, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari Anda. Dengan menguasai keterampilan ini, Anda akan merasa lebih siap dan mampu menghadapi tantangan apapun yang muncul. 2. Rendah hati tapi percaya diri. Kita beralih ke keterampilan kedua, rendah hati tapi percaya diri. Sebuah konsep yang tampaknya kontradiktif, namun ketika diterapkan dengan benar, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari kita kupas lebih dalam apa sebenarnya arti dari rendah hati tapi percaya diri. Pertama, mari kita bahas tentang rendah hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri atau menganggap diri lebih rendah dari orang lain. Ini tentang mengakui bahwa tidak peduli seberapa banyak kita tahu atau seberapa hebat keterampilan kita, masih ada ruang untuk belajar. Rendah hati adalah tentang mendengarkan orang lain, terbuka terhadap pandangan dan ide baru, dan menerima bahwa kita tidak selalu benar. Orang yang rendah hati dapat merayakan pencapaian orang lain tanpa merasa cemburu atau terancam. Sekarang, kita beralih ke percaya diri. Percaya diri bukan tentang arogansi atau merasa superior terhadap orang lain. Ini tentang kepercayaan dalam kemampuan dan keputusan Anda. Orang yang percaya diri siap mengambil risiko, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka memiliki keberanian untuk berdiri di depan kerumunan, menyuarakan pendapat mereka, dan tidak takut untuk gagal karena mereka tahu kegagalan adalah bagian dari proses belajar.
Kombinasi rendah hati tapi percaya diri, ini adalah tentang menemukan keseimbangan. Ini tentang memiliki keberanian untuk bersinar dalam kekuatan Anda, sambil juga memiliki kerendahan hati untuk kembali ke belakang panggung dan membiarkan orang lain bersinar. Bagaimana kita mengembangkan keseimbangan ini? Mulailah dengan introspeksi. Kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung tentang apa yang Anda lakukan dengan baik dan di mana Anda bisa memperbaiki diri. Berlatihlah menerima pujian dengan anggun dan kritik dengan pikiran terbuka. Ketika Anda menerima umpan balik, bukan hanya mendengarkan, tapi benar-benar memahaminya dan gunakan itu untuk tumbuh. Kemudian, latihlah empati. Cobalah untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Ini akan membantu Anda menghargai pandangan dan kebutuhan mereka, yang merupakan kunci dalam menjadi rendah hati. Pada saat yang sama, tetaplah percaya diri dalam berbagi pandangan Anda sendiri. Ingat, keyakinan tidak datang dari apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda, tapi dari bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Rendah hati tapi percaya diri bukan hanya keterampilan, ini adalah cara hidup. Dengan mengembangkannya, Anda tidak hanya akan menjadi lebih sukses secara profesional, tapi juga lebih diterima dan dihargai dalam hubungan pribadi Anda. 3. Santai tapi siap. Sekarang, mari kita bahas konsep santai tapi siap, sebuah prinsip yang sangat penting dalam menjalani kehidupan dengan seimbang. Keterampilan ini membawa kita pada pemahaman mendalam tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara ketenangan dan kesiapsiagaan. Pertama, santai. Kata ini sering diasosiasikan dengan tidak melakukan apa-apa atau bersikap acuh tak acuh. Namun, sebenarnya santai di sini berarti memiliki ketenangan pikiran dan emosi. Ini tentang tidak terjebak dalam stres dan tekanan sehari-hari. Orang yang santai biasanya lebih mampu mengatasi situasi sulit karena mereka tidak terbebani oleh kecemasan dan ketakutan. Mereka mampu menikmati momen, terlibat sepenuhnya dalam apa yang mereka lakukan, dan memiliki perspektif yang jernih terhadap kehidupan. Lalu, ada aspek siap. Siap di sini bukan hanya tentang persiapan fisik, tapi juga mental dan emosional. Ini tentang memiliki sikap proaktif, selalu siap menghadapi tantangan baru, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Orang yang siap memiliki rencana, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengubah rencana tersebut ketika diperlukan. Mereka tidak hanya menunggu peluang datang, tetapi aktif mencari dan memanfaatkannya. Jadi, bagaimana kita mengembangkan keseimbangan antara santai tapi siap? Langkah pertama adalah mempraktikkan kesadaran atau mindfulness. Ini berarti memperhatikan momen ini, apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan lakukan, tanpa menghakimi. Melatih mindfulness dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan rencana, tetapi juga pelajari untuk fleksibel. Ini berarti, sementara Anda memiliki arah dan tujuan yang jelas, Anda juga siap untuk menyesuaikan atau bahkan mengubah rencana Anda ketika situasi berubah. Fleksibilitas mental ini adalah kunci untuk tetap siap menghadapi apapun. Selain itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan nutrisi yang baik adalah dasar untuk menjaga keseimbangan ini. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, Anda akan lebih mampu tetap santai namun siap. Santai tapi siap adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara hidup di saat ini dan mempersiapkan masa depan. Ini tidak berarti Anda harus selalu bersantai atau selalu siap. Sebaliknya, ini tentang memahami kapan harus bersantai dan kapan harus siap. Dengan menguasai keterampilan ini, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, percaya diri, dan efektif. 4. Halus tapi tajam. Terakhir, kita akan membahas halus tapi tajam, sebuah konsep yang menggambarkan keseimbangan antara kelembutan dalam pendekatan dan ketajaman dalam pemikiran dan tindakan. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dalam komunikasi, negosiasi, dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan halus. Dalam konteks ini, halus berarti memiliki pendekatan yang lembut, sopan, dan pertimbangan terhadap orang lain.
Ini tentang mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami sebelum bereaksi, dan menghormati pendapat orang lain, bahkan ketika Anda tidak setuju. Orang yang halus dalam pendekatannya biasanya pandai dalam membangun hubungan, mempertahankan percakapan yang harmonis, dan mencegah konflik. Namun, kehalusan ini tidak berarti lemah atau pasif. Disinilah tajam masuk. Tajam berarti memiliki kecerdasan, ketajaman pemikiran, dan kemampuan untuk memahami situasi dengan cepat dan akurat. Ini tentang menganalisis, merencanakan, dan mempersiapkan. Orang yang tajam mampu melihat inti dari masalah dan menemukan solusi yang efektif. Mereka tahu kapan harus bertindak, bagaimana bertindak, dan apa yang harus dikatakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menggabungkan halus tapi tajam berarti Anda mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang hormat dan lembut, namun pada saat yang sama, Anda tidak kehilangan fokus, tujuan, atau ketegasan Anda. Ini adalah tentang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi. Anda sesuai dengan situasi, memahami kapan harus mendengarkan dan kapan harus berbicara, kapan harus fleksibel, dan kapan harus tegas. Bagaimana kita mengembangkan keterampilan ini? Pertama, praktikkan empati dan pendengaran aktif. Cobalah untuk benar-benar memahami dari mana orang lain berasal, bukan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Ini akan membantu Anda dalam mendekati situasi dengan kehalusan. Kemudian, tingkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah Anda. Ini bisa dilakukan melalui latihan kritis seperti bermain catur, mempelajari strategi bisnis, atau bahkan melalui diskusi intelektual. Mengasah kemampuan berpikir, Anda akan meningkatkan ketajaman Anda. Halus tapi tajam adalah tentang menjadi asertif tanpa agresif, persuasif tanpa manipulatif, dan cerdas tanpa sombong. Dengan mengembangkan dan menggabungkan aspek kehalusan dan ketajaman ini dalam interaksi Anda akan mampu menghadapi berbagai situasi dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang elegan. Itulah rangkuman kita tentang tenang tapi waspada, rendah hati tapi percaya diri, santai tapi siap, serta halus tapi tajam. Keempat keterampilan ini, meski jarang dikuasai, dapat membawa dampak luar biasa dalam kehidupan Anda, baik secara pribadi maupun profesional. Ingat, mengembangkan keterampilan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang perjalanan untuk terus meningkatkan diri, memahami diri sendiri dan orang lain, serta menavigasi dunia dengan lebih bijaksana dan efektif. Setiap langkah yang Anda ambil untuk mengasah keterampilan ini akan membantu Anda tumbuh dan berkembang. Jangan lupa, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Jadi, ambillah langkah itu hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah luar biasa dan terus berkembang.